Assalamualaikum teman-teman. Saya Ratna Pilani dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya semester 2. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas fikih muamalah materi akad yang diampu oleh dosen Ibu Fitri Faijah SEI MH. Akad dalam fikih muamalah apa sih? Asal-usul akad yaitu bagian dari dua macam tasarruf. Yang pertama tasarruf fi'li dan yang kedua tasarruf qauli. Di dalam tasarruf qauli terbagi lagi menjadi tasarruf qauli akdi dan tasarruf qauli bukan akdi. Masuk ke bagian pengertian akad. Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi. Sedangkan secara istilah, akad adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya yaitu akad jual beli. Masuk ke bagian iltijam. Iltijam atau perikatan. Iltijam adalah sebuah komitmen terhadap Islam dari hukum-hukum secara utuh dengan menjadikan Islam sebagai siklus kehidupan, tolak pikir, dan sumber hukum dalam setiap tema pembicaraan dan permasalahan. Masuk ke bagian tasharuf. Tasarruf adalah setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas dasar keinginannya yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara. Tasarruf terbagi menjadi dua, yaitu tasarruf fi'li, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum seperti serah terima jual beli dan memanfaatkan hal mubah. Tasarruf fi'li terbagi menjadi dua. Yang pertama ucapan yang berisi keinginan sepihak untuk mendapatkan hak atau membatalkannya. Yang kedua ucapan yang berisi sebuah informasi. Tasawuf qauli. Tasawuf qauli yaitu ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban seperti bai, ijarah, syirkah, wakaf, dan wasi'ah. Tasharuf qauli terbagi menjadi dua, yaitu tasharuf yang berbentuk akad, yaitu tasharuf qauli akli, dan tasharuf selain akad, yaitu tasharuf qauli gairu akdi. Rukun-rukun akad ada 4. Yang pertama, akid. Akid adalah orang yang berakad. Di situ terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, mauqut alaih. Mauqut alaih adalah objek akad yang di situ ada tanah, motor, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu maudu al-akid. Nah, itu adalah tujuan atau maksud dari akad. Selanjutnya adalah sigat al-akid, yaitu ijab atau qabul. Adapun cara-cara berakad yaitu dengan tulisan, dengan isyarat, lalu saling memberi atau taati, dan lisan al-hal. Selanjutnya ke bagian syarat-syarat akad. Yang pertama, secara umum yaitu rukun-rukun yang harus ada setiap akad seperti orang yang berakad, objek akad, dan objeknya bermanfaat atau tidak, dan yang tidak dilarang oleh syara. 2. Secara khusus yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Hanafiyah syarat syah akad apabila terhindar dari 6 hal, yaitu kebodohan, paksaan, perkiraan, pembatasan waktu, unsur kemudorotan, dan syarat jual beli rusak. Selanjutnya, syarat pelaksanaan akad.
Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad. Jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain. Selanjutnya, syarat kepastian hukum atau lujum. Di antara syarat lujum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika lujum tampak, maka akad batal atau dikembalikan. Masuk ke bagian macam-macam akad. Akad munjis yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Yang kedua, akad mualak yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad. Selanjutnya, akad mudhab yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan perikatan tersebut sah dilakukan pada waktu akad. Lanjut, sah dan batalnya akad ditinjau dari segi ini terdua. Yang pertama, akad sahihah yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus. Lalu, akad fasidah yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan baik dalam syarat umum maupun khusus. Lanjut, akad yang sah menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada nafis dan mauquf. Akad nafis adalah akad yang dilakukan oleh orang yang ahliyah dan wilayah seperti kebanyakan akad manusia. Akad mauquf adalah akad yang dilakukan oleh seorang yang memiliki ahliyah untuk proses akad tetapi ia tidak memiliki wilayah untuk mengadakannya. Berakhirnya akad. Untuk berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasak, kematian, atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf. Berakhirnya akad karena fasak. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasak akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasak karena adanya fasid atau rusak. Yang kedua, fasak karena khiyar. Yang ketiga, fasak berdasarkan ikalan, yaitu terjadinya fasak akad karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Yang keempat, fasak karena tidak ada realisasinya. Kelima, fasak karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terrealisasi. Lalu selanjutnya, akad berakhir karena kematian dan akad berakhir karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin. Lanjut ke bagian kasus. Suatu hari ada orang membeli buah durian masih berupa bunga dari satu pohon dan dihargai senilai 5 juta dengan perjanjian uang dibayar di muka dan buah baru akan diterima kurang lebih 1 bulan. Apakah itu diperbolehkan padahal kita tidak mengetahui buah di satu pohon itu banyak atau sedikit? Kita bisa mengatakan itu adalah kasus ijon. Dan kata lain, ijon adalah transaksi yang dilakukan uang dibayar di muka dan barang belakangan. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena kita tidak mengetahui pasti tentang kualitas barang, kuantitas, sehingga bisa menimbulkan gharar, rugi bagi penjual atau bagi pembeli sehingga itu mengakibatkan permasalahan nantinya. Lalu kasus yang kedua, nah, di sini dikatakan bagaimana hukum akad seandainya ada seseorang yang membeli emas di pasar dan telah sepakat antara si penjual dan si pembeli mengenai barang tersebut dan setuju, tidak ada unsur paksaan dan lain-lain. Lalu ketika suatu saat si pembeli emas tadi menyadari bahwa emas itu palsu, bagaimana?
Jika kita mendengar betul dengan kasus ini, tidak ada unsur paksaan di dalamnya, melainkan itu atas keinginan si pembeli dan sudah disepakati di antara kedua belah pihak. Sebelumnya, ketika kita ingin membeli barang, seharusnya kita mengecek kualitas barang terlebih dahulu, apalagi itu barang berharga. Tidak semestinya kita langsung percaya karena tergiur atau harganya murah atau seperti apa. Nah, lalu mengenai akadnya itu bagaimana? Kalau seperti itu kasusnya, maka akadnya tidak sah karena itu mengandung unsur penipuan yang merugikan satu pihak dan hanya menguntungkan pihak lainnya. Kesimpulan, istilah akad memiliki beberapa pengertian, namun semuanya memiliki kesamaan makna, yaitu mengikat dua hal. Sedangkan secara istilah, akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu. Adapun rukun-rukun akad menurut para ulama adalah akid, makut alaih, maudu al-akid, sigat. Adapun macam-macam dari akad, yaitu akad lisan, akad tertulis, akad perantara atau utusan, akad isyarat, dan akad taat. Dan berakhirnya akad itu apabila ada pembatalan atau meninggal dunia atau ada fasik. Usai sudah perjumpaan kita pada video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Ratna Pilani, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya.